Pernah nggak sih kamu dengar seseorang yang seluruh hidupnya didedikasikan buat sahabatnya, bahkan rela meninggalkan segalanya demi dia? Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Orang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa ragu sedikit pun. Tapi tunggu dulu. Di balik keteguhan imannya, ternyata ada kisah yang bikin merinding. Kisah tentang ketakutan, air mata, dan keyakinan yang luar biasa. Waktu pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, orang-orang di Mekah banyak yang menuduh beliau gila. Tapi Abu Bakar, gak ada kata ragu. Begitu Nabi bilang aku adalah utusan Allah, Abu Bakar langsung jawab, aku percaya. Saking cepatnya dia membenarkan, Rasulullah sampai ngasih gelar As-Siddiq yang membenarkan tanpa syarat. Tapi apa kamu tahu? Di balik semua itu, Abu Bakar bukan cuma sahabat biasa. Dia adalah orang yang menanggung semua resiko, bahkan nyawanya sendiri. Waktu hijrah ke Madinah, dia ikut Nabi bersembunyi di Gua Sur. Bayangin aja, saat musuh sudah sampai di depan mulut gua, kalau mereka sedikit aja menunduk, ketahuanlah dua orang paling berharga dalam sejarah Islam itu. Abu Bakar saat itu gemetar. Bukan karena takut mati, tapi karena takut Nabi terluka. Ia berbisik, "Ya Rasulullah, kalau salah satu dari mereka melihat ke bawah, kita habis." Tapi Rasulullah dengan tenang menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dan sejak saat itu, Abu Bakar semakin yakin kalau perlindungan Allah itu nyata banget. Ada satu kisah lagi yang jarang diceritakan. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar pernah menangis lama banget. Sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Abu Bakar menjawab, "Aku menangis karena aku takut. Setelah semua yang aku lakukan, Allah masih belum ridha kepadaku." Padahal dia sudah jadi salah satu orang yang dijamin masuk surga. Tapi lihatlah kerendahan hatinya. Ini bukan tangisan lemah, tapi tangisan orang yang sadar bahwa surga bukan hasil jabatan, tapi rahmat Allah semata. Kehidupan Abu Bakar itu sederhana banget. Saat jadi khalifah, gajinya kecil, bahkan kadang dia jual kain di pasar buat mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia nggak pernah mikirin kekayaan. Yang dia pikirin cuma, bagaimana caranya Allah ridha padaku. Waktu dia sakit menjelang wafat, dia minta dikafani dengan kain yang sederhana aja. Dia bilang, yang baru itu buat yang masih hidup, aku sudah nggak butuh lagi. Dan sebelum wafat, dia cuma punya satu pesan yang bikin hatinya sek tapi dalam banget. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka tak ada bagian Islam pada dirinya. Menariknya, di antara semua kisahnya, ada satu momen kecil tapi penuh makna. Saat Nabi wafat, semua sahabat terpukul. Umar bin Khattab sampai menghunus pedang dan berkata, "Siapapun yang bilang Nabi sudah meninggal, akan kutebas." Tapi Abu Bakar maju, dengan tenang, dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah, Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati." Kata-kata ini menenangkan seluruh umat. Bayangin, di tengah kekacauan, dia tetap tenang, tetap fokus pada kebenaran. Abu Bakar bukan cuma sahabat yang setia, tapi juga pemimpin yang hatinya selalu tunduk kepada Allah. Dia nggak haus kekuasaan, nggak sombong, nggak cari pengakuan. Dia cuma ingin satu hal, jadi hamba yang diridhai Allah. Dan mungkin, itu juga yang harus kita kejar hari ini. Karena kadang kita sibuk banget cari pengakuan manusia, tapi lupa nyari ridha Allah. Kisah Abu Bakar ini bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana iman itu hidup di hati yang takut pada Allah tapi berani melangkah karena cinta kepadanya. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak kisah sahabat Nabi yang bisa menguatkan iman dan bikin kita mikir ulang tentang arti hidup, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video Islami inspiratif lainnya.